Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal ghuraba rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ain ini. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan sehingga kita bisa menata kehidupan, terutama kehidupan rumah tangga, menurut apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ma jaa fil bina'i muhazabul ma'na 'alal wala'i. Wajangan mengenai hal yang telah datang, yang berlaku dalam hal bina atau memulai membangun mahligai rumah tangga, memurnikan arti pernikahan dengan uraian secara berurutan. Zakara rahimahullahu fi hazihi tarjamati ma yutlabu fil bina'i. Syekh Ibnu Yamun rahimahullah menuturkan dalam ulasan ini mengenai hal yang dituntut, hal yang dianjurkan mengenai al-bina atau memulai membina rumah tangga, yang dimaksud yakni masuknya suami kepada istrinya. Jadi diatur kapan waktu yang tepat. Setelah akad nikah sudah selesai dilakukan dan dua pasangan sah menjadi suami dan istri, maka diaturlah kapan kiranya sang suami masuk menemui istrinya. Ini pengertian al-bina. Wa ma yuttaqa fihi, dan mengenai hal-hal yang harus dijaga di dalamnya, di dalam memasukinya suami menemui istrinya. Wa ma huwal afdalu,
Dan kapankah hari yang lebih bagus, lebih utama dilakukannya hal tersebut? Wa ma yutlabu fil walimati. Dan nanti akan dijelaskan juga hal-hal yang dianjurkan, yang dituntut dalam proses resepsi pernikahan. Wa ma yujtanabu waqtad dukhuli. Dan hal-hal yang harus dijauhi di saat melakukan dukhul atau di waktu masuknya suami menemui istrinya. Wa adabihi, dan berbagai tata keramanya. Wa kaifiyatil jima'i wa adabihi, dan juga akan dijelaskan cara-cara bersetubuh dan etika-etikanya. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan semua hal itu. Fa asyara ila ma yutlabu fil bina'i biqaulihi. Lalu beliau mengisyaratkan hal-hal yang dituntut, hal-hal yang dianjurkan dalam al-bina, dalam memulai membangun bahtera rumah tangga di saat masuknya suami menemui istrinya seusai melakukan akad nikahnya. Dengan ucapan beliau, fal amru bil bina'i lailan qad warad fi sa'iri syuhuri haqqan yuqtasad. Perintah mengenai mulai membangun rumah tangga atau mulai masuknya suami menemui istrinya itu dianjurkan dilakukan di malam hari. Sungguh telah datang penjelasannya. Malam hari yang dimaksud di seluruh bulan-bulan Hijriah dengan kebenaran yang dikehendaki. Akhbara rahimahullahu annal bina yustahabu ayyakuna laylan. Nazim Syekh Ibnu Yaman rahimahullah memberitahukan bahwa al-bina atau mulai membangun rumah tangga, mulai masuknya suami menemui istrinya itu disunahkan dilakukannya pada malam hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, zafu arayisakum laylan wa at'imu duhan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, persembahkanlah pengantin laki-laki kalian pada malam hari dan beri makanlah kalian di waktu duha. Dari hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa pengantin laki-laki yang sudah sah menjadi suami dipertemukan dengan istrinya hendaknya dilakukan di malam hari. Lalu diberi makanlah pada waktu duha.
wa anna syuhura kullaha fi dzalika sawa, lakin yustahabbu Syawwalun, dan sesungguhnya seluruh bulan-bulan Hijriah mengenai hal itu, mengenai kapan mulainya si suami menemui istrinya atau kapan prosesi pernikahan, mulai dari akad nikah, kemudian menemuinya suami kepada istrinya, dan seterusnya. Itu harusnya dilakukan di semua bulan sama saja. Namun disunahkan dilakukan pada bulan Syawal. Khilafan lima zama minal juhali karahiyatal aqdi waddukhuli fil muharrami wasyawwali. Hal itu berbeda dengan anggapan orang-orang yang tidak mengerti, yang menganggap bahwa makruh melakukan akad nikah dan melakukan dukhul atau masuknya prosesi pernikahan dilakukan di bulan Muharram dan Syawal. Ada beberapa kalangan yang tidak mengerti, mereka tidak suka melakukan akad nikah dan menganggapnya makruh. Melakukan akad nikah tersebut dilakukan di bulan Muharram dan Syawal. Artinya prosesi pernikahan mulai dari akad nikah dan seterusnya itu menurut mereka makruh dilakukan di bulan Muharram dan bulan Syawal. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal. Fa ayu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat ahza indahu minni. Dari Sayyidatina Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi diriku pada bulan Syawal dan mulai membina rumah tangga. Beliau mulai menemuiku, membina rumah tangga bersamaku pada bulan Syawal. Maka istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manakah yang paling terhormat di sisi beliau dibandingkan aku? Istri beliau yang mana yang lebih beruntung dibandingkan aku? Wa kanat radhiyallahu anha tastahibu an tudkhala an-nisa'u fi Syawal. Dan adalah Sayyidatina Aisyah, semoga Allah meridai beliau, menyukai bahwa para wanita atau para istri didukhul atau dimasuki, ditemui oleh suaminya di bulan Syawal. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu nikaha fi Ramadhan. Dan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai pernikahan dilakukan di bulan Ramadan. Thumma asyara ila ma yuttaqa fil bina'i biqaulihi. Kemudian Nazim Syekh Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dijaga
dalam albina, dalam membina rumah tangga, atau saat memasukinya suami kepada istrinya dengan ucapan beliau, wada' minal ayyami yawmal arbi'a in kana akhir syuhuri fasma'a kadaka abu jabiyajin ya fatah yawi akin kadikahin faqadata. Abaikanlah di antara hari-hari akan hari Rabu. Jika hari Rabu tersebut berada di akhir bulan Hijriah, maka simaklah. Demikian pula tanggal 3, 5, 13, wahai pemuda, tanggal 16, 21, 24, 25, sungguh telah datang penjelasannya. Akhbara rahimahullahu annal bina yuttaqa fi samaniyati ayyamin yaumil arbi'il akhiri minasyahri. Syekh Ibnu Yamun, semoga Allah merahmati beliau, memberitahukan bahwa albina, mulai membina rumah tangga, mulai masuknya suami menemui istrinya itu, agar memperhatikan 8 hari yang akan dijelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama, hari Rabu terakhir setiap bulan dari bulan Hijriah dengan kalender Hijriah. Di hadis akhir arbi'a fi syahri yaumun nahsin mustamirin. Hal itu karena terdapat hadis hari Rabu di akhir bulan adalah hari apes selamanya. Zakarahu fil Jami' as-Shaghir. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir. Wasalisi min kulli syahrin. Dan yang kedua, tanggal 3 setiap bulan. Wal khamisi min kulli syahrin, tanggal 5 setiap bulan. Wasalisi asyar min kulli syahrin, tanggal 13 setiap bulan. Wasadisi asyara min kulli syahrin, tanggal 16 setiap bulan. Wal hadi wal ishrina min kulli syahrin, tanggal 21 di setiap bulannya. Wal rabi wal ishrina min kulli syahrin, dan tanggal 24 di setiap bulannya. Wal khamisi wal ishrina min kulli syahrin, dan tanggal 25 di setiap bulannya. Bahazil ayyamu samaniyatuh yang bagi lil mar'i ayatawaqquha fil umuril muhimmati kan nikahi was safari wa hafril abari wa gharsis syajari wa nawi zalika. Maka 8 hari ini sepatutnya bagi seseorang agar berhati-hati, agar menjaga dirinya dalam segala hal, dalam segala urusan yang penting, seperti melakukan prosesi pernikahan, bepergian, menggali sumur, menanam pepohonan, dan semacamnya. Kama ruya zalika an Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa nazzama zalika al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu biqaulihi. Sebagaimana hal itu diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan keterangan itu
sudah dinazamkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dengan ucapan beliau, tawakkal minal ayyami sab'an kawamila fala tabtadi fihinna amran wala safar. Waspadailah 7 hari yang sempurna, maka jangan memulai urusan di hari itu dan jangan bepergian. Wala tashtari thawban jadidan aw khullah wala tankahil unsa wala tawrusi syajar. Dan jangan kau membeli baju baru atau perhiasan, dan jangan menikahi wanita, dan jangan menanam pohon. Wala tahfiran biran wala daran tashtari wala tashabis sultana fal hadar al hadar. Dan jangan kau menggali sumur, dan jangan kau membeli rumah, dan jangan kau menemui penguasa, maka waspadalah dengan penuh kehati-hatian. Salasan wa khamsan summa salisa asyara wa yatba'uha min ba'di sadisa asyar, yaitu tanggal 3 dan tanggal 5, kemudian tanggal 13 dan tanggal-tanggal berikutnya setelah itu, yaitu tanggal 14 dan 15. Berikutnya tanggal 16. Wal hadi wal ishrina iyyaka shumahu wa rabi'a wal ishrina wal khamisa asyar. Dan tanggal 21, hati-hatilah terhadap kesialannya, dan juga tanggal 24 dan tanggal 25. Wa yawma arbi'a wa kullu ma nahaituka anhu fahuwa nahsun qad istamar. Dan hari Rabu, dan setiap hal yang aku telah melarangmu darinya, karena hari itu adalah hari apes, sungguh terus menerus. Rawainahu an bahril ulumi haqiqatan Ali ibn Amil Mustafa Sayyidil Bashar. Telah kami riwayatkan hal itu dari lautan ilmu yang nyata, yaitu Sayyidina Ali, putra paman dan Nabi Al-Mustafa, pemimpin para manusia. Demikianlah kajian kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.